Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di hari ini kita bisa berkumpul di ruang aula pertemuan kantor Bakes Bangpol Kabupaten Sidoarjo dalam rangka acara peningkatan partisipasi politik bagi generasi muda Forum Kerukunan Umat Beragama pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Kepada yang terhormat Kepala Bakes Bangpol Sidoarjo atau yang mewakili, yang kami hormati para narasumber yang hadir hari ini, yang kami hormati Ketua KPU atau yang mewakili, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang terhormat Sekretaris FKUB Bapak Muhammad Idam Kholik, dan yang kami hormati seluruh hadirin dan keluarga besar FKUB Kabupaten Sidoarjo. Adapun akan saya bacakan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Bapak Kepala Bakes Bangpol atau yang mewakili, yang keempat adalah pembacaan doa, setelah itu break dan langsung masuk di acara dan kami serahkan ke moderator. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon para hadirin untuk berdiri. Terima kasih para hadirin, mohon untuk duduk kembali. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Budaya dan Politik Bakes Bangpol Sidoarjo, yaitu Bapak Bambang Lukman Esos. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Musonib, Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo,
Bapak Idham Kholik dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo, dan rencananya nanti mudah-mudahan beliau bisa hadir dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dan yang kami hormati pula para tokoh agama, lintas budaya, para generasi muda di Kabupaten Sidoarjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya saya sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Badan, karena di saat yang sama beliau harus hadir dalam rangka penyusunan peraturan daerah rencana anggaran daerah tahun 2021 di Malang, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk membuka kegiatan pendekatan partisipasi politik bagi generasi muda Forum Kerukunan Umat Beragama pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Untuk itu, izinkan saya membacakan sambutan dan arahan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamul asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Musonib selaku Divisi Data KPU Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Idham Kholik selaku Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo, serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita sekalian masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan politik masyarakat dan sosialisasi pilkada serentak tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, namun tidak menghalangi kita semua dalam melaksanakan kegiatan tatap muka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Hadirin yang berbahagia, pendidikan politik tidak hanya ditujukan kepada anggota maupun simpatisan partai politik, tetapi masyarakat umum juga berhak atas pemahaman terhadap politik. Dalam hal ini berkaitan dengan hajat besar yang akan diselenggarakan, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Kabupaten Sidoarjo berkesempatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2020-2025. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada hadirin sekalian untuk berpartisipasi dengan menggunakan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, serta menghindari adanya tindak perilaku negatif yang muncul di tengah masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada, yaitu black campaign dan money politik. Black campaign atau kampanye hitam adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang dengan mengeluarkan propaganda negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok simpatisan tertentu untuk menyerang kandidat politik. Sedangkan money politik atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya
ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Tentunya kita pernah mengetahui adanya serangan fajar. Kedua perilaku negatif tersebut harus benar-benar kita antisipasi untuk menghindari kesalahan dalam memilih calon kepala daerah. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka peningkatan partisipasi politik ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik juga akan menyelenggarakan atau memberikan reward kepada penyelenggara di tingkat TPS, KPPS maupun PPK. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan 18 ekor kambing untuk rewardnya. 18 kambing itu terbagi dalam 3 kategori, 6 untuk tingkat KPPS atau TPS, 3 penyelenggara di tingkat KPPS atau desa, PPS atau desa, dan yang ketiga di tingkat kecamatan. Jadi nanti ada, apabila partisipasinya tertinggi di Kabupaten Sidoarjo, maka yang menjadi terbaik pertama akan mendapatkan 3 ekor kambing. Yang terbaik kedua akan mendapatkan 2 ekor kambing, dan terbaik ketiga 1 ekor kambing. Dan kami juga dalam rangka memberikan spirit kepada penyelenggara di tingkat kabupaten, kami juga nanti akan mengapresiasi kepada penyelenggara, Pak Musonib dari KPU, apabila pemilu ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan kita sampai kepada finishnya dalam keadaan baik dan damai, maka kami juga akan mengapresiasi kepada penyelenggara masing-masing 2 ekor kambing. Biar bisa dibuat banjaan di KPU nanti, ya. Potong kambing untuk syukuran atas terselenggaranya pilkada ini dengan baik dan damai. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka mendukung mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, kami berharap agar tidak muncul ketegangan yang berlebihan antar kelompok pendukung, golongan, terkhusus antar identitas sara. Pada saat ini kita sedang dihadapkan pada masa pandemi COVID. Kampanye di media sosial mungkin bisa lebih menjangkau para pemilih. Masyarakat juga dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka lewat komentar di unggahan-unggahan para paslon. Namun dengan sebagian besar kampanye beralih ke ruang virtual, ancaman disinformasi dan berita bohong atau hoax semakin nyata dan bisa membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyerukan perlunya pengaturan terkait transparansi dan konten di media sosial. Saya menghimbau bagi seluruhnya yang hadir di sini untuk turut serta memantau perkembangan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 agar mampu menghindari serangan berita bohong saat masa kampanye. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak kepada seluruh peserta kegiatan agar dapat kiranya mengikuti kegiatan secara seksama dengan harapan materi yang diperoleh dari narasumber dapat meningkatkan pemahaman saudara sekalian dan bermanfaat bagi semuanya. Tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan demikian sambutan Kepala Badan yang kami bacakan, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendidikan politik masyarakat dan sosialisasi pilkada serentak tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Bambang atas sambutannya sekaligus membuka acara hari ini. Menuju acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Jadi mari kita buka acara ini dengan doa, semoga dikasih kelancaran. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, kami persilahkan.
Amin. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya adalah acara break dan acara langsung juga kami serahkan kepada moderator Mbak Tika. Baik, terima kasih kepada MC untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Ini adalah hal yang terpenting ya, yang perlu kita tekankan bersama. Karena di tengah adanya wabah pandemi ini tentunya adalah kesehatan yang nomor satu harus kita utamakan di samping aktivitas atau kesibukan lainnya tentunya. Saya Tika Amsar, siang hari ini yang akan memandu acara dialog kita pada kesempatan kali ini tentang sosialisasi peningkatan partisipasi politik bagi generasi muda, Forum Kerukunan Umat Beragama pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Baik Bapak Ibu sekalian, mengenai pemilihan pilkada ya, pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini kenapa kok tadi di dalam sambutan yang dibacakan oleh Pak Bambang, membacakan sambutan dari Kepala Bakes Bangpol bahwa memang kita perlu ikuti secara seksama penyampaian atau pemaparan dari narasumber kita. Karena memang kali ini pilkada kita dihadapkan di tengah kondisi yang tentunya berbeda. Sebelumnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden tidak ada yang namanya wabah pandemi, sehingga proses pemilihan umum itu juga berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Tapi di tahun 2020 ini yang berbeda adalah kita kan dihadapkan dengan adanya wabah pandemi. Ada protokol kesehatan juga yang harus tetap diterapkan begitu. Nah inilah nanti yang kita akan diskusikan bersama dengan narasumber kita. Tentunya di awal kita akan mendengarkan dulu pemaparan materi dari narasumber kita dari KPU. Nanti juga akan ada dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan politik. Ini memang di bawah kewenangan Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. Karena narasumber kita dari Komisi A juga sedang ada agenda lain juga yang tidak bisa ditinggalkan, tapi tetap diusahakan nanti akan mampir ke sini dan menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya berkaitan dengan elemen masyarakat yang menjadi bagian dari proses pilkada itu adalah elemen masyarakat yakni umat beragama. Nah, seperti apa sih peran kita selaku umat beragama di tengah proses pelaksanaan pilkada sendiri seperti saat ini? Tentunya kita juga ada salah satu sisi ada pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, nanti kita akan berbincang dengan Sekretaris FKUB Sidoarjo juga. Yang pertama, tapi saya juga ingin memberikan kesempatan dan waktu terlebih dahulu kepada narasumber kita yang pertama. Nah, sebelum saya memperkenalkan, saya ingin menginformasikan dulu Bapak Ibu sekalian, sesuai protokol kesehatan, waktu kita di dalam sebuah ruangan dan penggunaan masker adalah minimal 2 jam ya, maksimal 2 jam. Kalau di dalam sebuah ruangan maksimal 2 jam, tapi penggunaan masker ada yang bilang katanya 4 jam sekali kita harus ganti masker gitu ya. Jadi kita harus ambil nafas dulu, dari sisi kesehatan sih memang 2 jam standarnya. Jadi nanti untuk masing-masing narasumber kita saya akan memberikan waktu 20 menit. Gitu ya? Siap. Karena kemarin saya kasih waktu 20 menit sama ketua KPU, saya tuh loh biasanya 1 jam gitu ya. masih minta tambahan gitu. Tapi nggak masalah, jadi nanti kondisional saja, yang jelas 2 jam kita akan selesaikan diskusi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, seperti kemarin di 3 hari kemarin, ini adalah hari keempat ya. Nah ini pelaksanaan sosialisasi peningkatan partisipasi politik yang kali ini kita ikuti, ini sebetulnya sudah yang keempat begitu Pak Idam ya, yang keempat sudah kita laksanakan. Pak Ming baru pertama hari ini ya. Waduh, kenapa kok baru hari ini Pak Ming? Oh gitu ya, luar biasa. Baru punya di FKUB gitu ya. Oke, luar biasa memang. Baru di sini istrinya keluar. Oh gitu ya, wes alhamdulillah yang jelas.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin-kemarin memang kita bersama dengan KPU dan Komisi A, KPU Sidoarjo dan Komisi A DPRD Sidoarjo ini bergantian untuk memberikan sosialisasi ini. Nah, kalau kemarin-kemarin saya menyampaikan biografi dari Ketua KPU, komisioner yang sebelumnya, itu saya bisa mencatat. Hari ini tadi begitu saya tahu narasumbernya dari KPU siapa, saya langsung mencoba mencari biografi atau profil beliau. Begitu saya mau tulis, nggak jadi, saya hanya menuliskan nama saja. Karena ternyata di dalam biografi yang saya dapatkan, paling panjang Pak biografinya, berlembar-lembar. Saya nggak sanggup nulis. Yang jelas, saya kalau ingin memperkenalkan beliau, langsung saja saya harus bacakan ya. Saya nggak tulis lagi gitu ya Pak ya. Panjang sekali. Beliau lahir di Sidoarjo 18 Februari 1983. Menempuh pendidikan di SD Pamotan 2 tahun 90 sampai 96, SLTP Negeri 1 Porong tahun 1996 2015 maupun Pilgub Jawa Timur tahun 2018, juga Pileg dan Pilpres tahun 2019. Pengalaman organisasi yang cukup banyak juga diikuti oleh beliau. Dalam biografi yang saya dapatkan berlembar-lembar ini, sayangnya saya tidak mendapatkan alamat maupun status beliau. Jadi nanti silakan itu bisa ditanyakan secara langsung gitu ya. Dan saat ini beliau aktif di selaku komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo di bidang perencanaan, data, dan informasi. Bapak Ibu sekalian, berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Musonif Afandi Sos M. Sosio. Assalamualaikum Mas Musonif. Saya panggil Mas ya, karena kayaknya kita nggak jauh beda nih usia. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya? Ya, terima Oke. kasih Mas. Kalau saya lihat dari kelahirannya Sidoarjo memang ya. Betul. Terus dari pendidikan dari SD sampai SMA pun juga di Porong gitu. Betul. Berarti saat ini memang tempat tinggal di Porong? Ya, orang Di mana? Di Desa Pamotan. Desa Pamotan Desa gitu ya. Pamotan, Ada yang juga dari Porong kah Bapak Ibu? Oh, ini. Oh, itu Ibu itu ada. Ada ya? Ibu ya dari Porong ya? Oh, Kak Vivi ya dari Porong ya? Oke. Tetangga nggak sih Kak sebetulnya? Beda ya? Sopo. Oke, baik Mas Musonif, silakan saya berikan kesempatan waktu juga untuk Mas Musonif, 20 menit, tapi kalau lebih ya monggo silakan, setidaknya 1 jam, nanti kita bergantian dengan narasumber lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya sudah disebutkan Musonif Afandi, tapi jenengan cukup panggil saya kalau misalnya ketemu itu Sonif saja. Sonif, ya. Oke. Tadi juga saya disebutkan bahwa saya pernah di lembaga survei ya. Memang beberapa tahun itu saya mulai tahun 2004 sejak saya kuliah memang saya suka di lapangan. Saya suka di lapangan, lalu kemudian 2009 saya ikut diajak untuk ikut bergabung di lembaga penelitian, di lembaga survei. Memang dari kampus kemarin kita aktif di sana untuk di lembaga, di Lemlitnya. Kalau jenengan pernah dengar LSI, indikator, SMRC, saya pernah gabung di sana. Sirus juga saya pernah gabung di sana. Oke. Next Mas. Ini adalah prinsip pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan. Kenapa pemilihan serentak lanjutan? Karena awal mula harusnya itu pemilu dilaksanakan pada tanggal 23 September sebelum ada pandemi. Lalu kemudian pada bulan Maret itu sempat divakumkan sebentar, 3 bulan, hampir kurang lebih 3 bulan, lalu kemudian diaktifkan kembali pada bulan Juni dan di reschedule untuk pemilihannya itu pada tanggal 9 Desember. Next, Mas. Nah, ini
Di Sidoarjo ada, mungkin Bapak Ibu sudah paham semua bahwa di Sidoarjo ada 18 kecamatan, lalu kemudian ada yang hari ini ada itu tinggal 349 dari yang empat desa itu tidak ada karena ada bencana lumpur itu. Lalu kemudian jumlah penduduk ini tahun 2019 ya, ini berdasarkan data dari Dispenduk Capil, ini ada 2,2 juta. Lalu kemudian ada kakaknya ada 634.000 sekian. Lalu kemudian DPT pada tahun 2019 itu ada 1,3, dan pada tahun 2020 ini sekitar ada 1,4 juta. Lalu kemudian di TPS pada Pileg Pilpres kemarin, karena maksimal dalam satu TPS itu hanya sekitar 250 sampai 350. Dan hari ini maksimal itu karena ada pandemi itu hasil kesepakatan itu dengan DPR RI dibatasi maksimal 500. Monggo. Ya, mohon maaf, informasi dulu untuk pemilik mobil expander dengan plat nomor L1581. Expander ya. Iya, boleh dikondisikan dulu. Minta tolong, Mas. Ternyata karena ketiban sampur ternyata. Nggih, saya lanjut nggih, ngapunten. Untuk TPS Pilkada, untuk reguler itu ada 3529. Reguler maksud saya ini di luar lapas, karena kita punya lapas, Sidoarjo punya, meskipun banyak itu ya, bukan banyak warga Sidoarjo tetapi banyak warga luar itu, tetapi kita menyediakan ada 3 lapas, 3 TPS ada di lapas, 2 di lapas Sidoarjo sini, di mana di Sidoarjo sini, aduh, nggak bisa napas saya. Yang 1 ada di Porong, ya. Jadi yang reguler itu ada 3529, yang 3 ada di lapas. Kebetulan ini yang plotting TPS ini dari divisi kami. Lalu kemudian jumlah petugas KPPS itu yang ada di TPS itu ada 31.000 sekian. Oke, next Mas. Nah ini adalah jadwal tahapan pemilihan. Jadi sekarang pada Oktober November ini kita masuk pada tahap kampanye. Ini pada sampai Desember, itu Desember 3 hari sebelum pencoblosan. Ya. Lalu kemudian kita juga hari ini disibukkan dengan logistik, karena hari ini logistik bukan hanya pada logistik untuk kesiapan pemilihan, artinya kertas, surat suara dan lain sebagainya, tetapi kita ada tambahan yaitu terkait dengan protokol kesehatan. Jadi nanti di TPS itu kita mengikuti standar protokol kesehatan yang dikeluarkan WHO dan dari Kemenkes. Next. Nah ini kewajiban melaksanakan protokol kesehatan. Siapa saja yang dianjurkan untuk melakukan protokol kesehatan dalam pemilihan Pilbub hari ini? Yaitu yang pertama adalah penyelenggara pemilihan. Penyelenggara pemilihan di sini termasuk adalah KPU, lalu kemudian ada badan ad hoc. Ada badan ad hoc di sini ada PPK, PPS dan KPPS. Semua mengikuti protokol kesehatan. Sebelum nanti KPPS pun sebelum nanti ditetapkan, sudah ditetapkan ya, setelah ditetapkan maka mereka akan dilakukan rapid test. Insya Allah kalau memang itu sesuai dengan jadwal, kalau tidak ada mundur ya, itu kita mulai pada tanggal 26 November. Lalu kemudian paslon juga seperti itu. Kita membuat sebuah fakta integritas juga bahwa
dalam melakukan kampanye itu harus menerapkan protokol kesehatan. Kalau tidak itu maka akan mitra kami itu akan memberikan semacam kayak teguran, sanksi dan lain sebagainya sesuai dengan yang diregulasikan di Bawaslu. Lalu kemudian ada tim kampanye, petugas dan relawan. Relawan di sini kita punya relasi, yaitu relawan demokrasi, yang itu ada beberapa segmen. Itu ada di orang yang marginal, lalu kemudian ada pemula dan sebagainya. Lalu kemudian pemilih di sini semua yang masuk DPT maupun yang sudah memenuhi syarat tapi belum masuk di DPT, ketika melakukan pemungutan suara datang ke tempat TPS, maka harus dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Lalu kemudian pihak-pihak lain yang terlibat, yaitu pemantau, media dan lain sebagainya, kita juga melakukan menerapkan protokol kesehatan ketika nanti melakukan pemantauan dan lain sebagainya. Monggo next. Ini ada 12 hal baru di TPS yang kalau kemarin-kemarin itu tidak ada di TPS, maka sekarang itu harus ada dan wajib ada. Yang pertama adalah wajib pakai masker. Jadi semua protokol petugas kami nanti yang ada di TPS itu wajib memakai masker, wajib. Lalu kemudian jaga jarak minimal 1 meter. Ini LDR ya, long distance relationship. Lalu kemudian cuci tangan di TPS. Jadi nanti sebelum masuk di TPS akan disediakan bak atau gentong yang ada kerannya untuk tempat mencuci air sebelum masuk ke TPS. Lalu kemudian cek suhu tubuh di TPS dan itu juga dilakukan sebelum masuk di TPS. Lalu kemudian sarung tangan plastik untuk mencoblos. Jadi nanti setelah registrasi nanti diberikan sarung plastik itu untuk untuk mencegah agar tertular dari COVID-19 itu. Lalu kemudian tinta tetes. Kalau kemarin tinta itu kita mencelupkan, maka nanti itu akan disetting untuk diteteskan. Entah itu melalui pipet atau dan lain sebagainya. Lalu kemudian 500 dalam satu TPS. Idealnya kalau undang-undang sebelum ada COVID-19 itu dalam pemilihan bupati maupun gubernur itu maksimal 800. Tapi ketika ada pandemi ini lalu kemudian disepakati antara KPU, pemerintah dan anggota Komisi 2 DPR RI itu dibatasi maksimal 500 dalam satu TPS. Lalu kemudian KPPS pakai APD lengkap. KPPS memakai APD lengkap. Jadi nanti ada salah satu petugas kami dalam kondisi tertentu dan kasuistik itu akan memakai baju hazmat, tapi tidak mulai dari awal sampai terakhir itu memakai baju hazmat, tapi pada kondisi tertentu maka nanti baju hazmat itu akan dipakai. Bisa bayangkan kalau misalnya dalam jenengan mawon yang ada di sini masih ada AC, kita masih panasan Kemudian kedatangan pemilih diatur. Kedatangan pemilih ini kalau jenengan sudah masuk dalam DPT, ini saya nggak tahu jenengan sudah cek nama-nama jenengan itu sudah masuk di DPT atau belum. Kalau belum, monggo dicek, dan itu ada juga websitenya sebetulnya atau aplikasinya, dilindungi hak pilihmu, itu ada, lindungi hak pilihmu di websitenya atau di aplikasinya. Di situ jenengan masukkan nama dan NIK jenengan. Kalau memang itu jenengan sudah masuk, maka ada konfirmasi bahwa nama jenengan itu sudah masuk di desa A, TPS sekian, begitu. Lalu kemudian ini kedatangan pemilih. Nah ini kan maksimal 500. Itu nanti di C6 ini kan untuk undangan. Di C6 itu nanti ada semacam kayak jadwal nomor sekian sampai sekian itu jam
nyoblosnya di jam sekian. Jadi untuk menghindari penumpukan massa ada di TPS seperti itu. Lalu kemudian bagaimana nanti seumpama kita lupa atau kita ada kegiatan di luar itu, di luar pada jam yang ditentukan itu, monggo datang saja, ndak usah ndak usah nanti loh, saya nanti tidak diterima, saya pastikan itu akan diterima, itu akan diterima di TPS. Asalkan ini ada asalkan jangan nanti menunjukkan KTPL atau identitas yang lainnya. Untuk hari ini sampai saat ini saya ngomong hari ini, detik ini regulasinya masih menggunakan KTPL, KTP elektronik. Bagaimana kalau yang belum KTPL? Nah, ini juga ada SE 1012 terkait dengan yang statusnya B atau belum rekam. Jadi di DPT kita, ya kebetulan ini di divisi saya, jadi di DPT kita itu ada yang statusnya B, S dan K. B itu sudah, B itu belum rekam, lalu kemudian S itu sudah rekam tetapi belum cetak KTPL, yang K ini KTPL. Kemarin itu saya juga koordinasi dengan Dispenduk Capil. Lah karena apa? Ada satu NIK itu tetap dipakai lebih dari satu orang. KPU sebagai penyelenggara dan di wilayah administratif kita tidak KPU tidak punya kewenangan untuk mencoret itu ketika elemen yang lainnya itu berbeda. Itu yang punya yang punya kewenangan untuk itu adalah Dispenduk Capil. Tetapi kita mengkomunikasikan dan berkoordinasi kepada Dispenduk Capil dan menyampaikan bahwa kalau NIK-nya sama, lalu kemudian elemen datanya itu berbeda, maka KPU itu tidak berani untuk mencoret. Khawatirnya itu ketika dia orang tersebut datang dan menunjukkan KTP-nya dan namanya itu sama, NIK-nya itu sama, tapi namanya berbeda, kita yang kena, Pak. Kita yang kena. Jadi itu yang yang kita hindari. Enggak. Selamat datang, Bapak. Oke. Ngapunten Bapak, saya mendahului Bapak untuk presentasi. Oke. Oke. Untuk yang ke-10 TPS disemprot disinfektan. Jadi dipastikan bahwa di TPS itu nanti diinspektan 2 kali. Yang pertama sebelum itu dilakukan pencoblosan, lalu kemudian nanti bisa jadi di tengah atau di terakhir. Jadi nanti sebelum di terakhir ini maksud saya ini sebelum penghitungan surat suara. Bisa jadi seperti itu nanti, ya teknis ini. Lalu kemudian bilik khusus bagi suhu tubuh 37,3 derajat. Jadi nanti ada 3 bilik. 3 bilik untuk melakukan pencoblosan. Yang 2 untuk kondisi yang normal, artinya suhu normal. Dan yang 1 itu diperuntukkan untuk pemilih yang suhu tubuhnya itu lebih dari 37,3 terpisah. Jadi nanti terpisah tapi dalam satu wilayah, dalam satu area itu. Jadi mungkin nanti disekat dengan plastik atau atau yang lainnya itu tergantung dari teknis di TPS. Lalu kemudian tidak berkerumun dan hindari kontak fisik. Lah ini nanti tempat duduk untuk menunggu itu tidak dempetan seperti yang mungkin yang dulu-dulu seperti itu, yang berdempetan tetapi ada jarak minimal 1 meter seperti itu. Next Mas. Nah ini untuk untuk tambahan kelengkapan logistik di TPS itu nanti ada tinta kemasan khusus yang di sini yang saya maksud tadi untuk dilakukan seperti tetesan gitu. Lalu kemudian template tunanetra sekali pakai
Kalau kemarin itu template tunanetra atau yang lainnya itu satu digunakan untuk untuk beberapa orang, tetapi hari ini sekali pakai. Lalu kemudian masker kain dan atau masker sekali pakai. Jadi nanti yang tidak pakai masker itu harus diwajibkan memakai masker. Kalau tidak ada tidak punya masker, memang betul-betul tidak punya masker, maka akan diberikan di tempat tersebut. Ini ada alat coblos atau sarung tangan plastik sekali pakai. Ini yang kita pakai tadi sarung tangan, nggih. Lalu tempat sampah beserta kantong plastik sampah nanti ada di sekitar TPS. Ada sabun cair, alat pelindung muka, lalu kemudian bilik suara khusus, gentong, lalu kemudian ada cairan disinfektan. Next, Mas. Ini adalah prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama adalah kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Lalu kemudian pemilu atau pemilihan yang bebas, jujur, dan adil. Lalu kemudian ada jaminan hak asasi manusia, persamaan kedudukan di depan hukum, peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, lalu kemudian kebebasan pers. Ini adalah prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Next, Mas. Mungkin langsung ke itu, Mas. Ke Terus. Next. Iku Mang Mas. Sisi Mas. Atas ke atas. Ini. Bawahnya. Nah, ini. Ini langsung saja karena ini dibatasi waktu sampai 20 menit, nggih. Nggih. Iya. Ini adalah syarat menjadi pemilih. Yang pertama adalah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah pernah kawin, lalu kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan dan seterusnya, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik, lalu kemudian dalam hal pemilih belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud dimaksud pada huruf D, dapat menggunakan suket, lalu kemudian tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Ini saya mau jelaskan sedikit terkait dengan yang C, ini yang biasanya banyak terjadi di saat pemilihan. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Lah ini tadi salah satu dari beliau ini. Ini kata saya tanya tadi sempat KTP-nya Gedangan, Pak ya. KTP-nya Gedangan tetapi domisili di Bluru Kidul. Nah, ini contohnya. Waduh. Jadi seperti beliau ini adalah salah satu contoh. KTP-nya adalah KTP Gedangan, tetapi domisilinya adalah domisili Bluru Kidul. Iya, Bluru Kidul, Pak ya. Oh, benar, Bluru Kidul. Ini harusnya mencoblosnya itu adalah sesuai dengan KTP. Mencoblosnya adalah di Gedangan. Kalau mau mencoblos di Bluru Kidul, maka harus Palang iki. Palang. Pelanggaran. Jadi secara administrasi dan itu kita sangat selektif bahwa nanti daftar hadir kalau dulu itu daftar hadirnya adalah kosongan. Karena
ini saya dibantu staf saya ini, saya membuat daftar hadir itu sekarang sesuai dengan DPT, ya, untuk mencegah itu. Karena apa? Menghindari bahwa kalau seumpama ada salah satu ada pemilih itu yang mencoblos lebih dari satu tempat, saya menghindari seperti itu. Jadi makanya kalau dulu daftar hadir itu kosongan Pak, ngapunten. Jadi C itu nanti kosongan kalau dulu. Maka sekarang itu C itu ada by name-nya, ngapunten Pak nggih saya anu. Jadi nanti C daftar kehadiran itu adalah ada namanya. Ada namanya. Jadi nama yang ada di DPT itu siapa? Si A misalnya nggih. Si A, maka di sini di DPT itu lalu kemudian di kolom terakhir itu ada kolom tanda tangan atau cap jari. Cap jari. Jadi kita menghindari untuk itu. Karena apa? Ini rawan Bu, Pak. Karena rawan. Kita belajar dari pengalaman yang kemarin. Maka kita membuat seperti itu untuk menghindari perubahan orang yang pindah lebih mencoblos lebih dari satu tempat. Jadi nanti kalau misalnya bapaknya rumahnya di Ngedangan di TPS berapa gitu nggih. Maka katakanlah di TPS 2 Pak nggih misalnya. Di TPS 2. Maka nanti kita pastikan bahwa Bapak ada di TPS 2 namanya dan beliau akan tanda tangan. Tanda tangan situ atau cap jempol atau cap jari di sana. Kecuali kalau Bapak tersebut mengurus form pindah DPPH, maka beliau akan boleh mengurus A5 form pindah pilih. Tapi tetap di sana masih ada namanya. Tetap namanya di sana ada, tapi akan kita beri tanda karena sudah membawa A5. Maka di Bluru Kidul akan dimasukkan pada form DPPH. Jadi ada 3 form. Yang pertama adalah yang ada di DPT, itu. Lalu kemudian yang kedua DPTB. DPTB ini adalah daftar pemilih tambahan. Orang yang belum masuk dalam DPT, boleh mencoblos asalkan nanti menunjukkan KTPL atau kartu tanda pendukung yang lainnya. Ya, identitas pendukung yang lainnya. Tapi mencoblosnya di pukul 12 sampai jam 13 untuk yang DPTB. Kalau DPPH ini kan pindahan. Sebetulnya orang tersebut sudah masuk di DPT asal lalu kemudian pindah ke di yang baru itu. Tapi alasannya harus jelas. Kenapa harus pindah? Karena di situ nanti di form A5 itu nanti dijelaskan kenapa harus pindah. Seperti itu. Lalu kemudian ini juga di poin E itu ada pemilih, ya kita tahu sendiri bahwa hari ini kita yang sudah ditetapkan di DPT itu belum tentu orang tersebut akan sepenuhnya ada di situ. Bahkan ada yang sudah berkonsultasi, Pak, saya ini mengikuti suami atau istri saya KTP-nya. Pertama di KTP-nya itu di Kecamatan Prambon misalnya, tetapi istri saya ada di Sukodono dan saya sudah dan sedang mengurus perpindahan itu. Bagaimana dan saya sudah ada di DPT sana. Di sana tetap Pak, di sana tetap kita tidak memperlinukan ulang karena sudah ditetapkan jadi DPT. Tapi nanti pada hari H itu kita coret dan itu nanti masuk di tempat yang baru. Seperti itu. Ada juga yang perubahan status. Perubahan status di sini mungkin ada yang sudah masuk daftar untuk jadi TNI Polri lalu kemudian dia diterima statusnya sudah menjadi militer atau Polri. Maka itu nanti juga akan
ditandai ketika ada di TPS. Itu nanti seleksinya karena di TPS itu ada yang namanya PTPS dan saksi seperti itu. Next Mas. Nah ini kategorinya tadi ada pemilih yang ada di DPT, lalu kemudian DPTB, lalu kemudian DPPH. Ini DPPH wajib mengurus A5. Next Mas. Nah ini terkait dengan syarat partai ajukan calon, kemarin itu ada tiga paslon yang sudah ditetapkan, lalu kemudian partai pendukungnya sudah ada, dan sudah kita sosialisasikan juga dari tiga paslon itu, tiga pasangan itu. Next Mas. Nah ini di paslon 1 ada Bambang Haryo dan Taufik Kulbar, lalu kemudian di nomor urut 2 ada Muktor sama Subandi, di urut 3 ada Kelana sama Dwi Astuti. Ini samping sini Pak, Bu, itu adalah spesimen nanti ketika panjenengan masuk di bilik surat suara dan membuka surat suara itu. Yeah. Nah ini pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau diliburkan. Kenapa? Kalau jenengan bisa jeli gitu ya, jeli, lalu kemudian kenapa pemungutan suara itu mesti pada hari Rabu? Angka keramat KPU pada hari Rabu. Angka keramatnya di hari Rabu karena kalau Muslim kan Senin Kemis Pak ya, Senin Kemis. Kalau di KPU ada di hari Rabu, karena kalau ditaruh di hari Jumat atau hari Sabtu, bablas sih orang-orang mesti cutinya diperpanjang terus seperti itu. Lalu kemudian pemungutan suara dimulai jam 7 sampai jam 13, lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan pengut hitung. Lalu kemudian, nah ini yang mau saya sosialisasikan juga, mumpung saya ada kesempatan, mungkin tambah 5 menit lagi Mbak ya. Oke. Ini nanti mungkin Bapak Ibu di sini nanti ada yang menjadi saksi dalam di salah satu paslon. Kemungkinan jenengan atau sanak saudara atau istri jenengan dan sebagainya. Itu biar nanti sama tahu ya, sama-sama tahu, dan ini mungkin nanti bisa diinfokan ke yang lain. Di pemilu hari ini itu ada yang namanya Sirekap. Sirekap ini mungkin yang baru. Sirekap. Sistem rekapitulasi perolehan suara. Jadi nanti hari ini sebetulnya ada BIMTEK juga, hari BIMTEK di mana di Fave, kita membintek PPK untuk Sirekap itu. Jadi nanti itu ada 3 plano yang ada di sana, itu yang termasuk yang satunya itu adalah terkait dengan C hasil itu, C hasil, saya nggak bawa Mas ya, nggak bawa. Jadi ada C hasil, lalu kemudian nanti di situ ada 3 lembar. Ada 3 lembar C plano besar-besar itu nanti difoto. Difoto nanti ada sistem ketika ada semacam aplikasi gitu. Nah, angkanya katakanlah misalnya 271 misalnya ya, 271, lalu kemudian sisanya itu berapa? 200 misalnya ya. Lalu kemudian ini DPT-nya. Jadi nanti kita tinggal benar salah. Seperti itu. Lalu kemudian nanti itu muncul di di servernya KPU RI. KPU RI lalu kemudian dikirim ke kita. Jadi nanti kalau ada semacam ada koreksi, maka koreksinya ada di sana. Jadi nanti difoto, kita pakai aplikasi gitu ya, aplikasi, lalu kemudian difoto.
Dan ini adalah uji coba. Saya nggak punya itu saya nggak bawa simulasinya. Jadi mungkin lain waktu bisa bisa ketemu lagi untuk lakukan itu. Enggak Pak, kita gencar Pak. Hari ini kita gencar, kita lakukan itu. Tapi tetap kita juga beracuan pada manual karena ini masih semacam uji coba. Jadi kita lakukan itu juga agar masyarakat paham nantinya seperti apa. Jadi tinggal foto, lalu kemudian hasilnya sudah cepat dan itu bisa langsung diketahui. Jadi kita nggak nunggu berhari-hari untuk kita bisa tahu berapa sih jumlah perolehan paslon A, paslon 1, 2 dan 3 ini. Dan itu nanti saksi juga akan memfoto barcode-nya. Barcode-nya itu nanti ketika di scan barcode-nya itu nanti muncul. Jadi saksi itu juga akan punya salinan. Saksi Bawaslu akan punya salinan itu. Kemarin kan sudah di beberapa hari digencarkan sama KPU RI, lalu kemudian kita juga sudah lakukan untuk simulasi-simulasi. Nah sayangnya Pak, ini ada sayangnya. Ada beberapa TPS yang ada di Sidoarjo ini yang sulit ada jaringan internet, kayak di Kepetingan. Nah itu kan agak sulit. Hanya beberapa provider tertentu yang hanya bisa di sana. Lalu kemudian pokoknya dari pucuk-pucuk Pak, pucuk-pucuk itu yang sulit. Nah ini yang menjadi kesulitan kita. Hari ini memang kita sudah konsultasi koordinasi dengan Kominfo yang di Sidoarjo itu Kominfo nggih. Kominfo untuk bagaimana caranya mengatasi daerah yang sulit ada jaringan internet ini. Karena ini kalau jaringan internet ini kan butuh lancar, iya. Apalagi kalau servernya itu down itu bisa sangat lama dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja, nanti kalau ada pertanyaan monggo disampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Baik, terima kasih disampaikan untuk Mas Sonif dan Bapak Ibu sekalian. Nanti saya juga akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada KPU maupun narasumber kita yang lainnya. Tapi karena siang hari ini sudah bersama dengan kita, beliau dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. Boleh berikan aplaus dulu dong untuk Bapak Khairul Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi rekan-rekan yang beragama lain. Ibu Tika yang hormati, Mas Idom, Mas Sonif dari KPU yang hormati, Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di aula Bakes Banpol ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keberangkatan Bapak dari rumah sampai ke tempat ini menjadi catatan amalan yang baik. Amin. Bapak, Ibu yang kami hormati, mohon maaf atas keterlambatan. Memang kami perkenalkan dulu, nama saya Khairul Hidayat, alamat Lebo Pak. Kebetulan kami salah satu anggota dari Komisi A yang pada siang hari ini ditugaskan untuk mendampingi Bakes Banpol dalam acara peningkatan partisipasi politik ini. Acara ini diselenggarakan oleh Bakes Banpol karena Bakes Banpol adalah salah satu mitra, UPD mitra dari Komisi A. Untuk itu sehingga kami salah satu yang diwakilkan, mohon maaf agak terlambat mengingat hari ini tadi
sebenarnya ada acara kegiatan di Malang. Jadi kami berangkat dari Malang tadi. Mohon maaf atas kelambatan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi mungkin sudah panjang lebar dari narasumber maupun dari KPU. Terpenting sedikit tambahan dari saya, inti acara pada siang hari ini yaitu peningkatan partisipasi politik bagi generasi muda. Diharap setelah acara ini jenengan semua yang diundang ke sini, artinya minimal bisa ketok tular, bisa memberikan keterangan kepada yang lain, kepada pemilih yang lain, tetangga, saudara dan lain-lain, sehingga partisipasi kehadiran pada saat pilkada nanti bisa naik. Pada prinsipnya itu aja. Jenengan diundang di sini sebagai perwakilan, diharap setelah acara ini jenengan bisa ketok tular minimal kepada keluarga untuk bisa berpartisipasi dalam tanda kutip hadir pada saat pilkada. Mengingat apa? Yang jelas banyak rumor di masyarakat, ya apa pilkada musim Covid dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini kan yang jelas dikhawatirkan berdampak tingkat kehadiran menurun. Makanya Bagas Banpol memberikan acara seperti ini, berharap seperti itu tadi jenengan bisa berikan penjelasan. Yang jelas segala sesuatunya sudah dipikirkan, sudah diatur sedemikian rupa sehingga kemungkinan penularan COVID sangat-sangat minim. Artinya Bapak Ibu tidak perlu takut nanti pada saat hadir saat pilkada. Terus terang sedikit menjadi beban bagi kami. Pilkada yang masih ruwet, kebetulan Sidoarjo juga tahun ini harus melaksanakan pilkades. Ini juga menjadi kewajiban penyelenggara adalah UPD yang juga mitra kerja dari Komisi A. Yang kemarin mestinya sudah 20 hari lagi dilaksanakan, ada COVID diundur sampai 3 kali. Per hari ini mestinya yang sudah diputuskan 20 Desember, per hari ini mencuat tadi di pemberitaan bahwa dilarang sama Mendagri. Makanya agak puyeng. Artinya step by step mungkin yang di pilkada ini besar harapan kami dari Bapak Ibu ikut menyukseskan. Tentang pilkades yang jelas mungkin dari yang hadir ini ada desanya yang juga melaksanakan pilkades. Tahun ini kalau tidak salah ada 170 desa serentak pilkades yang tadinya sudah dianggarkan, sudah dipatok di 20 Desember. Walaupun secara pribadi mungkinlah 9 Desember pilkada, 20 Desember pilkades. Artinya itu kalau tidak salah masih ada tahapan, kalau ada komplain dan lain sebagainya kan gitu ya. Terus deso, ngapunten, kebetulan saya dulu juga pernah jabat Kades Lebo 20 tahun. Artinya ngapunten, mudah-mudahan dengan perkembangan zaman juga ada perkembangan wacana. Pengalaman saya kalau dulu sing dadi RT ya wong iku, dadi panitia pilkades ya orang itu panitia pilkades. Biasanya di desa seperti itulah Pak ya. Artinya biasanya sing kadung akas dimbek-mbek ambek lurah wis didadekno sembarang kalir. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi sekarang. Artinya saya ada kekhawatiran kalau panitianya pilkada juga itu di pilkades juga itu ya apa ya mungkin cuma terpaut 10 hari. Dalam batin saya juga setengah ragu kemarin, tapi coba pernah saya utarakan seperti itu, rumor di media Komisi A mengundurkan pilkades. Nah ini kan jadi satu masalah tersendiri. Makanya kadang kita juga sulit bersikap. Jadi itu aja tentang pilkades. Yang terpenting terlepas dari pilkades nanti menjadi permasalahan saya tersendiri yang terjelas dari pilkada ini aja. Harapan saya secara pribadi atau mewakili teman-teman dari Dewan
Kami berharap dari Bapak, Ibu, adik-adik yang diundang pada siang hari ini bisa menjadi penyemangat untuk tingkat kehadiran pada saat pilkada nanti. Bapak, Ibu yang kami hormati, kiranya itu aja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan untuk Pak Khairul untuk waktu dan kesempatannya untuk menyapa kita semua ya pada siang hari ini. Singkat tapi cukup jelas sepertinya ya, apa yang disampaikan dan pesan apa yang beliau harapkan kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini. Jangan berhenti sampai di ruangan ini saja pada intinya, begitu Bapak ya. Jadi silahkan informasi-informasi yang didapatkan di ruangan ini jangan dikurangi dan jangan ditambahkan, tapi itu wajib untuk disampaikan ke lingkungan sekitar kita, ke tetangga, teman, saudara, atau siapapun yang ada di luar ruangan ini. Tapi yang jelas ada di sekitar kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, masih tetap semangat ya? Saya kurang dengar semangatnya, halo? Tepuk tangan dong buat semua yang hadir. Oke, luar biasa. Akhirnya ya, saya bisa membangunkan yang ada di belakang-belakang sana ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini kita berkaitan dengan kita sendiri selaku warga negara yang baik, selaku warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang baik. Tadi dijelaskan bahwa jangan sampai tidak milih gitu ya. Silakan datang, punya kesempatan untuk nyoblos ya digunakan. Yang nggak dapat kesempatan aja kepingin loh punya kesempatan untuk bisa milih, untuk bisa nyoblos. Masa kita yang punya kesempatan mau golput gitu ya Mas ya. Jadi silakan jangan sampai menjadi golput, karena kalau kata Pak Idam kemarin-kemarin golput itu sudah nggak musim. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini selain kita sebagai warga negara yang baik, kita juga sebagai umat beragama yang baik. Nah, bagaimana kita selaku umat beragama ini juga menempatkan posisi kita dalam proses Pilkada 2020 ini. Kita akan sharing bersama tentang bagaimana sih tugas-tugas umat beragama menghadapi pemilihan umum di daerah. Nah, untuk itu siang hari ini bagi yang sudah kenal mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau, tapi yang baru saja hari ini ketemu dengan beliau, saya ingin perkenalkan. Beliau warga Bluru Kidul Residence 2 Blok BC nomor 1 Desa Bluru Kidul Sidoarjo. Nah, lahirnya juga di Sidoarjo di tanggal 6 Juli 1974. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan saat ini juga sedang menempuh S2 Magister Administrasi Publik Unitomo Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Sekretaris FKUB Kabupaten Sidoarjo yang sudah dijabat sejak tahun 2011 sampai sekarang. Beliau juga Ketua Lakpesdam PCNU Sidoarjo dari tahun 2017 sampai sekarang, dan sekarang semakin sibuk dengan aktivitasnya sebagai Kabak Humas dan kerjasama Unusida dari tahun 2019 sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Muhammad Idam Kholik SS. Terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, kalau bicara tentang pemilu dan kemajuan kehidupan politik di Indonesia, dalam perspektif ilmu politik, iki mohon maaf Sekretaris FKUB ngomong ilmu politik titik gak apa-apa ya lah. Engkau setelah itu ngomong kerukunan umat beragama. Dalam perspektif ilmu politik, beberapa catatan hari ini kemajuan sudah luar biasa sebenarnya. Ada beberapa teoritisi ilmu politik yang paling masyhur sekarang ini namanya Schumpeter, itu dipakai rujukan dalam prosedur demokrasi dalam bentuk pemilu-pemilu yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia.
namanya prosedur demokrasi. Terus menjadi rujukan di dalam penyusunan undang-undang pemilu juga. Indonesia ini juga merujuk ke situ. Undang-undang undang-undang pemilunya. Bisa langsung ke bagian 8 kriteria itu. Kalau diukur dari 8 kriteria ini, menurut teorinya Schumpeter yang dirujuk termasuk undang-undang pemilu di Indonesia, kehidupan politik Indonesia dalam ukuran 8 kriteria ini, Indonesia ini sudah jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Nah, Bapak Ibu, kalau diukur dari perspektif ilmu politik, pemilu hari ini sudah jauh lebih baik. Pertama, partisipasi itu terbuka dengan luar biasa. Partisipasi tinggi, hari ini tinggi, di partisipasi pemilu di Indonesia tinggi, Sidoarjo juga sangat tinggi. 2015 kemarin kalau nggak salah sekitar 50 lebih ya, 58,3. Tahun ini kalau nggak salah periode ini KPU Sidoarjo ini mencanangkan sekitar 70-an ya, 77,5. Ini kan luar biasa ini. Artinya kalau sudah di atas 50 itu kualitas partisipasinya sangat tinggi. Yang kedua, sekarang ini sudah ada kesempatan yang sama bagi siapapun untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan di lembaga-lembaga baik legislatif maupun eksekutif. Dari ketua, dari anggota DPR, yo berkesempatan sama. Jadi calon bupati yo berkesempatan sama. Pak Ming ini, apakah punya kesempatan mencalonkan anggota DPR? Punya. Urusan dadi gak dadi urusan nasibe. Tukang becak, apakah punya kesempatan yang sama? Punya kesempatan yang sama. Urusan dadi gak dadi urusan modale. Nah, termasuk orang Papua bolehkah mencalonkan diri jadi calon bupati Sidoarjo? Boleh sekarang. Di Sidoarjo boleh. Orang Aceh mencalonkan diri jadi bupati Sidoarjo bolehkah? Boleh. Dia juga punya hak yang sama dengan orang yang wong Jalan Gajah Mada Sidoarjo, sama haknya. Orang Papua punya hak sama dengan orang Krian mencalonkan bupati Sidoarjo, boleh, punya yang sama. Dia juga diperlakukan yang sama, diperlakukan di hadapan undang-undang pemilu sama. Nah, jadi gak ada lagi hak itu telah dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, menurut ukuran ini situasi perkembangan politiknya sudah jauh lebih baik, jauh lebih baik. Yang ketiga, indikator pemilu itu bagus atau tidak adalah ada hak yang sama bagi setiap para pimpinan untuk memperoleh dukungan yang sama. Sama, punya hak yang sama. Yang keempat, sumber-sumber informasi itu sekarang juga sudah tersedia. Dan itu tugasnya KPU, menyediakan informasi-informasi itu. Sekarang sudah ada. Nembien nggak ada sumber-sumber informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, enggak ada. Sekarang sudah luar biasa. Nah, yang keempat, keenam, tidak ada daya paksa. Oh ya, yang lima, terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Nah, sekarang ini ada KPU sebagai penyelenggara. Kalau dulu penyelenggara KPU itu kan ya dibentuk dari unsur pemerintah. Yang independensinya mungkin bisa dipertanyakan. Kalau sekarang ini kan penyelenggaranya independen, ono pendaftaran itu. Lalu yang keenam, tidak adanya daya paksa.
Bapak Ibu, daya paksa itu secara teoretik bisa diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh kelompok tertentu ya yang bisa mempengaruhi pilihan-pilihan warga secara rasional. Nah, daya paksa itu bisa dengan kekuasaan. Dari dalam KPU itu undang-undang KPU didefinisikan sebagai money politik. Nah, ini semakin tinggi money politik berarti pemilunya semakin rendah kualitasnya. Semakin rendah money politik korelasinya berarti pemilunya semakin bagus. Nah, niku. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang ketujuh, pemilu mencerminkan tidak adanya perpecahan di antara sesama warga. Nah, perpecahan ini bisa timbul karena beberapa hal. Sebagian besar di Indonesia, dalam konteks Indonesia itu karena isu-isu agama, ras, suku, kelompok. Ya ini bisa menjadi faktor-faktor yang menimbulkan perpecahan di antara warga. Ini penting. Dan berikutnya yang ke-8 adalah terjaganya komitmen bersama sebagai anak bangsa. Nah, dalam beberapa catatan kita di satu sisi alhamdulillah sudah baik. Alhamdulillah. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Idam untuk apa yang sudah disampaikan. Dan siang hari ini saya masih punya waktu 15 menit sebelum saya akhiri untuk kebersamaan kita. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya sekali lagi mumpung ketemu dengan pihak dari KPU supaya teknis nanti pada saat pemilihan kepala daerah ini kita tidak mengalami kesulitan. Jadi kami persilahkan, ada kesempatan 15 menit yang ingin bertanya. Monggo. Iya, Mas, boleh dibantu. Nggak ada lagi ya, Mek ya? Baik, selamat siang. Pertanyaan saya cekak, aos, dan bisa langsung ditanggapi. Tadi ke komisioner KPU, tadi ada penjelasan bahwa daftar pemilih itu ditentukan jam 12 sampai jam 1. Itu sering terjadi pada saat pemilu-pemilu yang kemarin itu, enggak salah. Itu pasti ada permasalahan di masyarakat. Kenapa dibedakan? Kenapa harus jadwal 12 sampai jam 1? Bahkan dengan waktu yang ditentukan seperti itu, akhirnya dia enggak nyoblos. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan pengaturan jam ini kan yang kalau yang DPT Pak, kalau yang sudah masuk DPT itu tidak ada batasan jam. Kalau yang DPT, kalau yang sudah masuk DPT, ini kan permasalahannya yang tidak masuk DPT tetapi akan masuk ke mau mencoblos kan gitu. Ini yang pertama itu adalah terkait dengan prioritas itu yang masuk DPT memang, karena berkaitan dengan surat suara ini. Karena surat suara pada DPT itu ada DPT ya, DPT plus 2,5% dari jumlah DPT yang ada di sana. Makanya secara regulasi diatur bahwa yang memang yang jadi prioritas adalah yang sudah masuk dalam DPT itu. Nah, bagaimana kalau yang misalnya DPPH Pak, ini yang sebetulnya sudah masuk di DPT awal, tempat awal, lalu kemudian mau pindah coblos membawa A5 itu boleh Pak, mulai jam 7 sampai jam 1. Yang pindah ya, yang DPPH. Tapi kalau yang DPTB ini
yang menunjukkan KTPL inilah yang masih dibatasi dengan regulasi bahwa jam 12 sampai jam 1. Seperti itu penjelasannya, Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua pemateri kita atau narasumber kita ini juga bermanfaat untuk kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sukseskan pemilu pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Sidoarjo tahun 2020 dan sampai jumpa di tanggal 9 Desember 2020. Salam sehat dan sukses selalu. Saya Tika Hamzar, pamit dulu. Assalamualaikum dan selamat siang.